Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ki Haji Muharrar Hudari dan semua Dewan Guru di Pondok Pesantren Al-Mubarak Arba'in dan para santri-santri Pondok Pesantren Al-Mubarak Arba'in. Pertama, alhamdulillah, wajib kalian bersyukur kehadirat Allah dengan syukur yang sedalam-dalamnya, karena kalian belajar di Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in di Demak sini, di bawah asuhan guru kita Bapak Ki Haji Muharrar Hudari. Kenapa kalian bersyukur? Karena kalian diberi oleh beliau kunci gudangnya ilmu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu punya triliunan gudang, atau gudang yang tidak bisa dihitung lagi, baik ilmu zahir atau ilmu batin, ilmu Islam, ilmu iman, ilmu ihsan, dan ilmu tanda-tanda hari kiamat. Dari Rasulullah SAW disimpan oleh sahabat-sahabat Nabi dan oleh ahlul baitnya Rasulullah, terutama disimpan di dalam dada-dadanya, di dalam rohnya. Juga sebagian ada yang menyimpan di dalam beberapa kitab-kitabnya. Kemudian ilmu itu terus disampaikan kepada para tabi'in, murid-muridnya para sahabat itu namanya tabi'in, muridnya ahlul bait yang awal dulu namanya tabi'in. Para tabi'in menyimpan ilmu itu di dalam rohaniyahnya, dalam batiniyahnya, dan banyak yang menulis, banyak karya-karya tulisnya dari ilmu yang saya sebutkan tadi. Karena ilmu di dalam agama Islam ini ya empat, itu intinya empat: Islam, iman, ihsan, dan ilmu asratus sa'ah, yang diistimbatkan oleh ulama dari hadis Jibril alaihissalam, yang ulama sering menyebutkan sebagai ummus sunnah. Ada umul kitab namanya Al-Fatihah, ada ummus sunnah namanya hadis Jibril. Dari ilmu Islam ini ditulis oleh para alim ulama dan juga disimpan dalam hatinya para ulama, yang disebut sebagai ilmu syariat. Ada kitab-kitab besar, ya, kitab Minhajul Talibin, Kitabul Ighna, Kitabul syuruh yang banyak dalam berbagai madhab, ya, madhab arba'ah. Kemudian dari situ juga
ada ilmu usul fikihnya, karena untuk mengambil kitab itu harus mengambil ilmu usul fikih. Kemudian ada kitab hadisnya dan syarahnya, ada kitab tafsir dan mutawalat yang panjang dalam tafsir. Itu semuanya khidmat kepada ilmu syariat, yaitu Islam dengan rukun Islamnya yang 5 itu. Kemudian ada lagi ilmu akidah atau ilmu iman dengan rukun iman yang 6 itu. Dari itu dikembangkan oleh ulama di dalam kitab-kitab al-aqaid. Ada yang mandumah, ada yang nasar, ya, panjang lebar juga. Kemudian yang ketiga adalah ilmu ihsan atau ilmu ma'rifah yang akhirnya mencapai pada ilmu hakikat. Kebanyakan ada di dalam hatinya para ulama rohaniyahnya, tapi juga ada yang ditulis. Di antaranya kitab-kitab tasawuf seperti Ihya Ulumuddin, Minhajut Talib, Mijabul Abidin, ya, Kitabul Ihdah, Asrarul Muqarrabin, Kitabul Kitabul Al-Imam Al-Sya'rani, banyak beliau tentang Qutul Qulub dan lain sebagainya. Itu kitab-kitab ihsan, panjang lebar juga, ya, kitab-kitab itu. Kemudian ada lagi ilmu yang disebut sebagai ilmu alam sa'ah, alam itu sa'ah. Itu tadi namanya, kalau di dalam istilahnya para ulama namanya al-ulumu thawabit, yang sudah tetap. Islam itu begini dengan uraiannya, iman itu begini dengan uraiannya, ihsan itu begini dengan uraiannya, tidak berubah dari zaman ke zaman. Tapi ada ilmu namanya ilmu mutaghayyirat atau tahawulat atau mustajjadat, ilmu asratus sa'ah, ilmu tanda-tanda hari kiamat, yang sudah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW sejak Nabi Adam alaihissalam diutus sampai zaman beliau. Jadi yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, sampai ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil, itu sama Nabi Muhammad sudah diceritakan apa yang kejadian-kejadian dan apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, ya, di dalam Qur'annya dan di dalam hadisnya, ya, secara detail itu sudah ditulis juga sama ulama, namanya ilmu asratus sa'ah. Jadi kita harus belajar itu. Nah, untuk yang saya ceritakan sekelumit tentang rangka ilmu yang diwariskan Nabi SAW yang ada sekarang ini di dalam kitab-kitab itu kuncinya itu bahasa Arab, ya, kuncinya itu tertulis dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu tidak akan mungkin kamu bisa memahami makna yang ada di dalam bahasa Arab itu kecuali kamu harus menguasai ilmu nahwu, sharaf, dan lughah. Karena di dalam bahasa Arab itu ya hanya itu saja. Nah, Kiai Muharrar ini telah meringkaskan secara detail tapi ringkas, ya kan, lucu tapi detail tapi ringkas. Artinya komplit, ya, komplit semua di dalam ilmu-ilmu nahwu, sharaf, dan lughah dikumpulkan dari banyak kitab-kitab yang beliau teliti, yang kemudian beliau peres jadi santen kanil, ya, di dalam kitab Arba'in itu. Supaya kamu menghafal isi
di dalam ilmu nahwu sharaf dan lughah yang harus dipelajari bertahun-tahun penuh dengan kerumitan itu diringkas bahkan hanya 40 hari. Tetapi dari 40 hari yang sudah kamu hafalkan itu ya harus ada lanjutannya. Harus ada lanjutannya. Dan ini sudah dilanjutkan sama Kiai Muharrar. Tapi mungkin perlu untuk ditekuni oleh santri-santrinya. Dan yang kedua dibikinkan betul-betul kelas yang khusus untuk melanjutkan ilmu ini, yaitu mendeteksi kitab. Ya, mendeteksi kitab. Mendeteksi kitab itu artinya kamu mulai diajak untuk masuk ke dalam fungsi dan amaliyah aplikasi dalam ilmu nahwu sharaf dan lughah itu. Ya. Jadi kalau kamu hafal arba'in saja ya, nanti kalau saya ditegur guys. Ya, ini hasil analisa saya. Kalau kamu hanya hafal arba'in saja, itu ibaratnya kamu mau dijadikan sama Kiai Muharrar itu chef juru masak internasional. Ya. Mau dijadikan juru masak internasional. Tapi tahapnya di dalam arba'in ini kamu mengetahui semua bahan-bahan masakan seluruhnya, bahan-bahan masakan. Kamu kenal namanya gandum itu apa, kamu kenal namanya bumbu-bumbu, namanya thum, namanya basal, ya, namanya adas, namanya grumful, namanya garam, namanya jinten, namanya ini. Kamu hafal semua itu dan bentuk-bentuknya juga tahu. Bentuk-bentuknya juga tahu, ini adas itu gini, grumful itu gini, ya, thum itu gini, cengkeh itu gini, kapulaga itu kayak gini, tahu sudah. Bahan-bahannya nasi, gandum merah, gandum putih, tujur aswad, tujur abyad, ya, bur, kemudian daging kambing, daging sapi, daging ayam, kemudian ikan-ikanan, kemudian timbangan-timbangan untuk nimbang ini, untuk naker ini, untuk ini. Hafal semua itu, lengkap. Terus alat-alat masaknya, ada kompor, ada microwave, ada ini, terus ada ini, macam-macamnya itu lengkap. Terus caranya sudah dikasih tahu, cara bikin kebuli begini, cara bikin nasi mandi begini, cara bikin bobor gini, opor gini, sudah tahu juga, lengkap. Hafal bahannya, hafal caranya, hafal alatnya, hafal bumbunya, sudah. Itu hafal. Ditanya, bumbune kebuli apa? Bumbune gandum apa kebuli? Ya, baru ngomong mandi, oh mandi, langsung antum jawab. Belum kelu mandi, baru man itu sudah antum jawab. Saking ngelontoknya hafalan. Ya. Tapi kamu belum masak. Ya. Kamu belum pernah praktek masak. Ya kan? Nah, kalau kamu hanya berhenti di arba'in, kamu akan menghafalkan arba'in, murojaah arba'in sampai kapan? Ya. Satu saat kamu mesti berhenti murojaah. Begitu kamu berhenti murojaah 3 bulan, ditanya lagi, mikir. Yang kemarin langsung, sekarang mikir dulu. Nah, nanti kalau setahun kamu tidak murojaah, mikir, ada yang hilang. Pikirannya itu ada yang hilang karena kesambungan dengan yang lain.
Maka sudah hafal arba'in dengan lengkap, harus masuk lagi kitab, mendeteksi kitab. Ini itu ada kitab Safitun Najah, Matan Takrib, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Ihya Ulumuddin, Fikih ala Madhid Arba'ah itu harus dideteksi dan disetorkan sama kiai, dideteksi pakai tulisan dan juga pakai syafawi, tahriri wa syafawi namanya. Tahriri itu dengan kitab, syafawi dengan hafalan ngomong, deteksi. Habis deteksi baru memaknai. Kalau memaknai itu gampang. Asal kamu sering dengarkan orang ngomong bahasa Arab, buka-buka kamus, hafal, gampang. Tapi kalau mendeteksi, nyun sewu, kiai belum tentu bisa gitu. Kecuali memang ahlinya gitu. Saya enggak bisa. Saya terus terang kalau usul mendeteksi kitab banyak luputnya. Tapi kalau usul makna nih saya bisa. Ya. Kalau maknai bisa. Tapi kalau mendeteksi itu perlu hafalan dan ilmu lanjutan yang panjang. Tapi ini arba'in sudah cukup untuk bisa mendeteksi. Jadi itu mumpung kamu masih kecil, mumpung kamu masih muda, ada yang 10 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 13 tahun, ya, ini kesempatan emas bagi kamu, sudah dapat fondasi, ya, ibarat bangun gedung lantai 50 itu, kamu sudah ada fondasinya, sudah ada cagak-cagaknya, lengkap sudah, tinggal aksesorisnya yang ube-ube berampenya itu, ya seperti itu. Nanti kalau kamu sudah mulai mendeteksi kitab, menjelajahi kitab-kitab itu, dari ilmu labain kamu terapkan, ya, membongkar kitab, terus kamu ikuti terus kamu praktekkan terus, itu kitab arba'innya itu akan mendarah daging di dalam jiwa ragamu. Bukan saja di pikiran. Kalau di pikiran ini hilang, tapi sudah rusuh ke dalam pemahaman yang dalam lagi. Sudah bersatu antara hafalan dengan pemahaman sampai pada refleks dan sampai pada alam bawah sadar. Jadi kalau orang itu menghafal caranya nyupir, caranya nyupir itu gimana? Di starter dulu. Pertama starter, tapi hafalan ya, tidak di dalam mobil ya. Starter dulu. Habis starter dikosongkan dulu sininya. Habis itu handremnya dilepas. Habis itu masuk gigi 1. Terus digas pelan-pelan sama koplingnya, jalan. Nanti kalau kanan, kiri, kalau gini, terus dihafalkan. Tapi tidak pernah kamu masuk ke mobil untuk praktek hafalkan, lama-lama hilang. Tapi kalau kamu sudah hafal cara-caranya nyupir, kemudian kamu masuk ke mobil, diajari nyupir sama orang di samping kamu yang menuntun, ya, ayo gini, jalan terus. Sudah akhirnya kamu bisa di jalan, akhirnya sudah bisa jalan kemana-mana. Itu nyupir itu refleks. Jadi kamu nyupir bisa sambil, ya, makan. Gimana? Dia nyupir makan. Karena ini kakinya dan tangan, ini masuk. Kakinya itu sudah melefleks dalam sini. Ya. Tidak usah lagi saya refleks, dia sambil nyupir, lihat kanan kiri, dia harus belok, dia harus masuk, dia harus mengurangi, dia harus ngerem. Itu sudah refleks nih. Kalau kamu belum refleks, kadang-kadang ngegas keliru ngerem.
Ya, karena masih bingung mana letaknya rem, mana letaknya gas. Begitu. Lah, kalau kamu mendeteksi ilmu nahwu sharaf itu di dalam kitab-kitab ini, terus kamu mempelajari, kamu nanti jadi refleks. Jadi refleks. Begitu refleks itu, orang baca kitab, tek, keliru sudah dari jauh sudah ngerti, ini salah itu. Bacaannya salah itu. Terus langsung kamu bisa mengerti makna dalam kitab itu dengan sendirinya. Nah, itu merupakan kunci untuk membongkar ilmu-ilmu yang sangat luas yang ada di dalam agama. Sehingga nanti akan muncul alamah-alamah, orang-orang yang hebat-hebat di dalam agama apabila dibuat sistem yang seperti itu. Faham ya anak-anak ya? Jadi harus sudah selesai arba'in, tidak boleh berhenti. Ya, berlanjut. Nanti insya Allah sudah juga di sini kan ada kelas untuk mendeteksi. Tuntunan lanjutan arba'in. Guru yang pandai sudah mendeteksi langsung sorogan. Langsung sorogan, murid-muridnya langsung suruh mendeteksi. Ya, ini sehari bisa dapat beberapa lembar kitab untuk mendeteksi, sudah bagus. Besok lagi direkam. Nanti di rumah distorkan, tapi ada kitab yang dibaca di kelas untuk mendeteksi itu. Kemudian memaknainya, Masya Allah. Jadi nanti kamu kalau sudah bisa hafal arba'in, mendeteksi kitab, dikasih kitab apapun, sudah paham, sudah ngerti saya. Maksudnya tahu. Begitu ya. Jadi ini bersyukur kamu. Ini sekarang ini kamu ibaratnya dipersiapkan untuk jadi orang-orang alim-alim besar. Amin. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh dan yang terutama juga akhlak, adab. Jadi akhlak dan adab. Adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah, adab dengan guru, adab dengan teman-teman, adab dengan pesantren, adab dengan masyarakat, adab dengan lingkungan, adab dengan hewan, adab dengan benda-benda mati. Karena ilmu yang tidak dibarengi dengan adab, maka seperti masak roti, ya, garamnya 2 kilo, gandumnya cuma 1/4 kilo. Kira-kira jadi apa? Tidak ada rasanya. Karena ilmu itu seperti garam, adab itu seperti gandum. Jadi gandum itu harus lebih besar dari garam, betul enggak? Dan nilai seseorang itu akan ada kalau ada akhlak, kalau ada adab. Ya. Akhlak adab itu angka 1. Akhlak adab angka 1. Paham? Nasab 0. Angka 1 di belakangnya dikasih 0, jadi berapa? 10. Nasab. Habib, Sayyid, Ahlul Bait 0. Ya. Kemudian kekayaan 0. Jadi berapa? 100. Jabatan 0. Jadi berapa? 1000. Ya, teman yang banyak, link yang banyak, kenal sana. Ada 0 lagi, berapa?
10.000. Apalagi pokoknya yang bagus-bagus ini masukkan di situ akan nambah nilai. Dah nilai angka satunya hilang. Ini jadi berapa? Jadi 0. Walaupun kamu punya 0 sampai ke Mekah Mukarramah, ya, maka tetap bernilai 0. Kalau tidak ada satu tadi apa? Akhlak dan adab itu. Jadi inilah yang akan menjadikan orang bernilai di sisi Allah, dan otomatis akan bernilai di sisi manusia yang bernilai di sisi Allah. Maka Rasulullah bersabda bahwa akmalul mu'minina imanan ahsunuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman seseorang ini adalah orang yang paling baik budi pekerti, akhlaknya. Paham ya anak-anak ya? Maka di sini kamu harus beradab dengan guru, beradab dengan teman, beradab dengan kiai, beradab dengan Allah dan Rasulullah. Ya, untuk itu, untuk bisa menumbuhkan adab, ya kita harus menjalankan berbagai hal, diantaranya sholat berjamaah, kemudian sholat qobliyah ba'diyah, baca Quran, itu mempraktekkan dirinya untuk bisa menumbuhkan adab. Terus ngaji adab, terus berdoa sama Allah minta adab. Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan memberi semangat kamu ya untuk habis arba'in siap terus berlanjut ya, untuk mendeteksi kitab ya, mendeteksi kitab-kitab fikih terutama. Insyaallah nanti kalau sudah 5 itu kamu deteksi, kamu sudah kemanapun baca kitab apapun sudah bisa mudah ya. Insyaallah setelah itu ada lagi ya, sudah tahu arba'in, mendeteksi kitab, harus belajar muhawarah, muhadatsah, bicara bahasa Arab. Bicara bahasa Arab. Sebab kalau kamu punya ilmu ya, hafal kitab, tahu kitab sebagainya, kemudian kamu nanti datang ke seminar di Hadramut sana, suruh menyampaikan bahasa Arab, kamu tidak bisa bahasa. Terus gimana kamu? Ilmunya di sini tapi tidak bisa mengungkapkan, karena kamu tidak bisa berbahasa. Padahal hafalannya kuat sini, satu kitab sudah lebih, berapa kitab sudah hafalannya. Tapi ini lisan ini tidak bisa keluar kalau tidak dilatih. Tidak akan bisa dilatih. Harus ada lagi nanti ilmu muhawarah atau muhadatsah bil lughatil arabiyyah. Ya, sehingga nanti apa yang kamu ada dalam hatimu kamu bisa ungkapkan. Apa yang dalam pikiran kamu akan bisa kamu ungkapkan. Sehingga komplit kalau seperti itu. Dan gampang. Insyaallah semua itu gampang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Allah ya walid awwalin wa akhir akhirin. Wa ya dzal quwwatil matin ya rahimah masakin ya rahman rahim. Alhamna walidina wa syayikhina wa muallimina jami'il muslimin faraj anna wal muslimin ya rabbal alamin. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا الله بجاه سيد المرسلين أشرف الصالحين أهل الزنبل أهل الفرات أهل الأقدار البقية أهل معلا وأهل المدينة أهل مكة وجميع أولياء الكون والرجال المسوق والصحة يؤتيك يا محررة وداري الصحة والعافية تامة الله يرحمه طول العمر في طاعة الله وتيه أرزاقا كثيرة مباركة منفعة في الدنيا والآخرة والذرية الصالحة يشمل من الطلاب ومنتسبين بهذا المعهد وبهذه العلوم النافعة
إن شاء الله يؤتيهم إن شاء الله فتوح العارفين فقههم في الدين ويعلم التعويل برحمتك يا رب يدفع عنا وعنكم وأسرنا وأهل بيتنا جميع شر الفتن والمحن والأمراض والأسقام والوباء ما ظهر منها وما بطن واصلح لنا شأن كله برحمتك يا أرحم الراحمين يبارك إن شاء الله في جميع الطلاب ومن خائب لهذا المعهد جعل هذا المعهد منفعة للأمة والأبرك المعهد للأمة والأحسن المعهد للأمة والفرج الغمة يا رب العالمين على هدينا وللروح الكي خضاري وأصولهم فورهم ومتعصبين أيهم جميع الأولياء والفي الدماء والعباد الصالحين والكي واحد الزهدي وجميع ساداتنا علي بأل إسماعيل والدين ودين الشيخ محمد مالكي بأن الله يغفر لهم رجال دار المصطفى وخصوصها الحبيب أبو بكر الدنيا بأل مشهور بن حفيد وحبيب محمد شمس بن حفيد وجميع ساداتنا علي بألوي أين مكان حلت أرحم في مشيئهم ورب المالكين ولدينا ولكم واتنا واتكم بأن الله يغفر لهم ويرحمهم يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجة الجنة رد علينا بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة واختم لنا ولكم حسنا بعد أمور طويل في طاعة الله بخير ولد وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد